Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia-Nya buat kita semua. Wabadu, buat teman-teman yang pada pengen berusaha, pengen berdagang, sebaik-baik mitra, sebaik-baik partner, sebaik-baik bos, sebaik-baik relasi, ya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang pada pengen berusaha, jangan di awal-awal udah nyari duit. Jangan di awal-awal udah nyari orang. Di awal-awal carilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rahmat buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang pada pengen jadi pengusaha, ya kalau bisa dari mulai bangun itu udah beda dengan yang lain. Bangunnya udah jam 2:30 gitu, jam 3 buat kemudian sholat malam. Kemudian juga harus beda yang lain-lainnya. Ustaz, kalau saya nggak jadi pengusaha, saya jadi pekerja, nggak begitu dong modelnya. Ya nggak juga, artinya ya sepanjang saudara-saudara itu memang pengen menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lakukanlah apa-apa yang memang Allah sukai, Allah perintahkan, sehingga kemudian kita masuklah kategori orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita punya anak, ya, ibu bapak yang ada di rumah atau di perjalanan atau di tempat manapun saudara berada. Kita punya anak, misalkan ada 3, ada 4. Ya, tentu kan ada anak yang paling kita sayang gitu ya. Enggak sih, enggak beda-bedain, tapi enggak bohong lah gitu ya. Ada gitu yang kita sayang. Kenapa? Karena memang anak ini beda gitu. Anak ini penyayangnya lain, pengasihnya lain, perhatiannya lain. Nah, Allah juga demikian gitu. Jangan lupa loh, kita berbicara Rahmannya saja udah kayak begini. Perasaan kalau nggak saya stop nggak bisa habis nih perjalanan kajian tentang Ar-Rahman. Nah, Allah juga punya Ar-Rahim, ya kan? Punya Ar-Rahim itu loh. Kalau Rahman itu nanti di dunia, Rahim itu di akhirat, bos. Lah, kalau kita pengen dapat kerahimannya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kemudian suruh, apa yang Allah kemudian minta kita untuk melakukan. Pasti kita akan beda. Jadi kalau begitu Ustaz, nggak pengen jadi pengusaha, nggak pengen jadi pekerja, nggak pengen jadi apa-apa, emang harus begitu? Iya. Iyalah, saya doain dah mudah-mudahan pemirsa bisa menjadi orang-orang yang disayang sama Allah dengan sebab kita melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Amin. Taib. Kemarin Jumat ya, saya memberitahu kita akan coba sedikit belajar tentang doa-doa yang memakai kalimat Rahman, Rahim, Rahmah, Rahimah, ya. Begini pemirsa, sepakati dulu satu hal bahwa ketika kemudian kita mengucapkan doa dengan memakai kata yang berasal dari Rahimah, ya, yang berasal dari Rahimah, bukan misal ya, bentuk kata kerjanya atau fiilnya fiil amar tapi lid doa irham, irhamni misalkan. Maka perlu kita ketahui sebagaimana yang kita pelajari pada pekan yang lalu, maka ini kalimatnya wasi'atun jiddan, luas sekali. Ya, rahmat Allah ini kesehatan ya rahmat Allah, istri rahmat Allah, kesehatan yang dibawa ke afiat, dibawa ke ketaatan rahmat Allah, istri yang menyenangkan hati rahmat Allah, punya suami rahmat Allah, punya suami yang menyenangkan hati ibu rahmat Allah, punya anak rahmat Allah, punya anak yang menyenangkan hati ibu bapak rahmat Allah, rizki rahmat Allah, rumah rahmat Allah, air hujan rahmat Allah, panas matahari rahmat Allah, gunung rahmat Allah, bumi semesta dengan seisinya semuanya rahmat Allah. Maka ketika kita bilang Allahumma arhamni, seolah-olah kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, enggak ke kata-katakan itu, maksudnya enggak cukup dengan kata-kata saya bahwa jadikanlah dengan sebab seluruh pemberianmu itu gitu loh, menjadikan engkau menyayangiku.
Dan membuat aku juga bisa menyayangimu ya Allah. Kemampuan untuk membuat diri kita menyayangi Allah, ini adalah kemampuan tambahan. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah kemudian membuat diri kita mampu untuk menyayangi Allah, mencintai Allah. Dan menjadi orang-orang juga yang disayangi Allah, dicintai Allah subhanallah. Seseorang ya yang kemudian melakukan amalan-amalan yang membuat Allah mencintainya, insya Allah derajat dia juga akan berbeda. Dan ini bukan yang gak bisa kita minta. Bisa kita minta. Salah satu doanya adalah Allahumma arhamni. Dan banyak nih ayat-ayat, bertaburan ayat-ayat yang membuat kita insya Allah menjadi orang-orang yang bisa berkategori disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja misalkan ayat yang paling saudara hafal, yakni ada di ujung surah Al-Baqarah. Ayat-ayat 286. Wa'fu anna waghfir lana, terus warhamna. Ketika kita mengetahui bahwa dengan kasih sayang Allah, Allah sanggup menghentikan ya, gunung agar tidak jalan-jalan. Allah sanggup menerbangkan kemudian burung. Allah sanggup mengatur matahari, bulan, bintang, awan, menenangkan air laut. Membuat manusia bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa mengambil sesuatu. Dengan rahmat Allah, Allah sanggup membuat darah kita mengalir. Nah, artinya kita sedang meminta kepada Allah dengan doa irhamna ini. Apa-apa yang Allah lakukan terhadap semesta dan seisinya, Allah lakukan juga untuk kita. Allah, irhamna ya Allah. Keren. Silakan lewat dulu.